Halo, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Jadi, saya teruskan lagi pembahasan kita yaitu kuliah filsafat manusia. Pembahasan kita kemarin sampai ke apa itu manusia dan seterusnya. Lalu saya teruskan dari buku yang ini ya, yang coklat. Saya teruskan ke dimensi-dimensi dasar dalam manusia. Saudara sekalian, manusia punya banyak dimensi. Ada dimensi individualitas, ada dimensi sosialitas, ada dimensi historisitas, ada spiritualitas, dan macam-macamnya ya. Dari saya terangkan akan banyak sekali. Mungkin pagi ini saya akan terangkan dua saja, lalu menyusul nanti video kedua juga akan dua, supaya kemudian waktu durasi itu bisa terpenuhi. Baik, sekarang saya menerangkan dulu dimensi bahasa dan sosialitas manusia. Sedangkan dimensi historisitas dan kejasmanian saya tunda minggu depan ya. Karena ada lagi saya ulang tadi soal keterbatasan waktu. Oke, saya masuk ke dimensi yang pertama yaitu dimensi bahasa. Saudara sekalian, manusia itu mempunyai bahasa. Pertanyaannya kita akan bertanya begini. Bagaimana kok bisa ada bahasa? Terjadinya bagaimana dulu kok manusia punya bahasa? Jadi manusia menciptakan bahasa atau sebaliknya? Bahasa sudah ada sebelum manusia ada? Itu yang menjadi pertanyaan filosofis kita. Kalau kita mengatakan bahwa Pak, bahasa itu sudah ada sebelum kita, fakta ini bisa kita tarik misalnya ketika Anda lahir, Anda bayi, kemudian Anda diajari berbahasa. Dalam aspek itu mungkin bisa dikatakan memang kita belajar bahasa. Jadi ada bahasa sebelum kita. Tetapi kalau mau ditanya lebih lanjut, dari mana ada bahasa semacam itu? Dari orang tua. Oke, orang tua dari siapa? Dari orang tuanya lagi. Lalu dari siapa lagi dan seterusnya. Maka kalau dirunut ke belakang, maka kita akan mengerti bahwa ya manusialah yang menciptakan bahasa. Jadi dua hal ini memang menjadi perdebatan siapa yang menciptakan bahasa. Tapi yang kita bisa sepakati adalah bahwa manusia tidak bisa lepas dari aspek bahasa. Entah itu bahasa tulis, entah itu bahasa tutur semacam ini, entah itu bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi kita mengatakan bahwa bahasa adalah dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan manusia. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Bahasa dalam hidup manusia itu punya prestasi, punya kegunaan. Apa saja kegunaan bahasa? Satu, ada namanya fungsi presentasi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi ekspresi atau fungsi pengungkapan diri. Baik, saya terangkan satu persatu ya. Saya terangkan dulu dari fungsi presentasi. Saudara sekalian, memang apa itu presentasi? Present. Jadi menghadirkan sesuatu. Anda bisa menghadirkan sesuatu tanpa menghadirkan barangnya. Hanya berbahasa tentangnya, barang itu hadir. Itu namanya presentasi. Contoh misalnya gini. Anda berbicara mengenai nasi pecel. Nah, nasi pecel ini kan bahasa kita kan. Tapi ketika kita ngomong soal nasi pecel, seolah-olah barangnya itu hadir dan bisa kita omongkan. Jadi mempresentasikan sesuatu yang tidak ada, lalu kita bahasakan, kita bicarakan menjadi seakan-akan ada. Itulah namanya fungsi bahasa dalam konteks presentasi. Menghadirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Barangnya yang tidak ada ya, barangnya tidak ada, tapi ketika kita bicarakan lalu ada. Contoh misalnya kita membicarakan seseorang, dalam kata ngerasani. Ngerasani kan itu bahasa kita. Kita berbicara dengan orang lain, ngerasani seseorang. Nah, seseorang yang tidak ada ini kita hadirkan. Itu yang namanya presentasi. Maka sudah sekalian, fungsi bahasa yang pertama itulah fungsi presentasi. Yang kedua adalah fungsi komunikasi.
Jadi bahasa juga punya fungsi untuk mengkomunikasikan sesuatu. Manusia bisa berinteraksi dengan sesamanya, lalu bisa berkomunikasi. Maka dengan demikian itulah fungsi komunikasi. Tetap harus kita katakan memang inilah kehebatan bahasa, bisa menghubungkan, menyambungkan manusia satu sama lain dengan komunikasi itu. Tetapi ingat bahwa tetap terbatas. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita komunikasikan. Ada realitas yang kita sembunyikan ketika kita ngomong mengenai sesuatu. Misalnya, Anda bicara dengan seseorang mengkomunikasikan soal Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu kita bisa lengkap gambarkan lewat komunikasi kita? Tentu tidak. Maka itulah juga harus disadari bahwa bahasa itu hebat, punya fungsi komunikasi, tapi tentu tidak bisa tidak bisa mengkomunikasikan secara seutuhnya. Ada hal-hal yang memang harus kita akui terbatas dalam bahasa itu. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi. Jadi bahasa itu memang sebagai hal yang bisa mengekspresikan sesuatu, mengungkapkan diri atau sebagai sinyal, menyimpulkan sesuatu. Saudara sekalian, ini tampak ketika dalam bahasa tubuh ya, bahasa tubuh. Mungkin bahasa tuturnya tidak lengkap, mungkin bahasa verbalnya tidak sesuai dengan SPOK. Tapi ketika didukung oleh bahasa tubuh itu menjadi bisa terhubung dengan orang lain. Contoh, Anda pergi ke luar negeri, tidak bisa berbahasa Inggris secara baik. SPOK Anda atau grammar Anda masih berantakan, tapi Anda pergi ke Inggris. Pertanyaannya adalah fungsi pengekspresian diri Anda akan jadi terbatas. Lalu dibantu oleh tadi yang namanya bahasa tubuh, misalnya makan. Anda lupa bahasa Inggrisnya makan apa, lalu tangan Anda begini-begini lah. Orang mengerti, oh itu namanya makan. Gitu kira-kira saudara sekalian. Itulah 3 fungsi bahasa, itu fungsi presentasi, fungsi komunikasi, dan fungsi ekspresi. Berikut, saudara sekalian, tadi sudah saya katakan dan sudah saya singgung, memang bahasa itu dimensi yang luar biasa menunjukkan kehebatan manusia dalam mengungkapkan diri. Tetapi tetap ada namanya distorsi bahasa. Ada namanya kelemahan dalam berbahasa. Satu, yaitu namanya penipuan. Yang kedua namanya melantur. Yang ketiga namanya ada yang slip, ada yang menjadi problematika dalam terjemahan. Saya terangkan satu-satu ya. Satu, penipuan. Nah sekalian, tadi saya katakan kehebatan manusia dalam berbahasa ini ternyata kerap terdistorsi ketika manusia itu menipu yang lain. Jadi Anda berbahasa dengan teman Anda, tetapi ternyata berbahasanya itu menipu. Tidak sesungguhnya Anda ungkapkan, lalu kemudian orang tersebut yang Anda ajak komunikasi merasa tertipu dengan bahasamu. Ya mohon maaf, itulah namanya distorsi bahasa. Rayuan gombal itu dalam konteks ini ya, menipu ini. Lalu kemudian yang kedua, melantur. Tadi sudah saya katakan, manusia hebat ketika berbahasa. Bahasa ciptaan manusia, oke. Tetapi kelemahan yang terjadi adalah bahasa kita tuh melantur, ngomong kesana kemari tidak kepada halnya. Itulah kelemahan yang kedua atau distorsi yang kedua. Ada yang namanya melantur. Yang ketiga ada namanya problem terjemahan. Saudara sekalian, banyak bahasa itu tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa kita sendiri. Mau dimengerti bahwa manusia bukan hanya orang Indonesia saja. Tidak semua berbahasa Indonesia. Orang Inggris ya pakai bahasa Inggris. Anda ke Thailand ya bahasa Thailand. Anda ke Tiongkok ya bahasa Cina dan seterusnya. Jadi ternyata ada banyak bahasa di bumi ini. Ketika ada hal yang ungkapannya di sana
kemudian kita mau terjemahkan ke bahasa kita, itu kadang-kadang tidak semua bisa diterjemahkan. Saya mengalami dulu ketika ada orang barat, saya punya teman satu orang Prancis, datang waktu itu saya di Malang, lalu kemudian dia bertanya mengenai ini apa, what is this, semua ditanyakan semua karena memang dia orang negeri, heran dengan hal semacam itu. Lalu kemudian dia bertanya, saya masih ingat ketika makan itu dia bertanya satu hal, yang namanya, saya masih ingat, agar-agar itu terjemahnya apa dalam bahasa Inggris? Bukan jelly, bukan agar semacam itu beda sekali. Agar-agar saya lupa, intinya adalah itu makanan yang sangat khas sekali, agar-agar Jawa. Saya bingung untuk menerangkannya, tapi dia bertanya, what is this? Lalu saya menjawab apa? Terjemahnya tidak ada, saya cari kamus juga tidak ada. Kemudian ya saya spontan aja, this is godir, ya bilang gitu aja sudah. Godir itu ya agar-agar Jawa gitu kan. Dia terjemahkan bahasa barat tidak ada. Seperti halnya kalau Anda menerjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Jawa namanya nasi. Nasi itu menjadi problematis. Kenapa? Kalau Anda baca bahasa Inggris, semua produk nasi dari sawah sampai Anda makan itu rice namanya. Kita tidak. Ya di sawah bukan rice, padi itu. Ya namanya padi, bukan nasi kan. Lalu kalau selesai dimasak namanya nasi. Jadi kalau Anda pergi ke pergi ke orang Inggris, nasi itu ya rice, entah di sawah, entah di piringmu. Beda lagi dengan bahasa Jawa. Rice dalam bahasa Inggris dan nasi dalam bahasa Indonesia tadi, kalau Anda bicara bahasa Jawa itu kompleksnya bukan main. Kalau Anda padi itu di sawah ya namanya pari dalam bahasa Jawa. Kalau di slab ada lagi beras. Beras bahasa Inggris biar tetap rice kalau ada ke Inggris. Lalu kemudian beras di di slab lagi jadi dia dimasak ya sego, kalau dia namanya sego. Kemudian di sego kering busuk ya jadi karak. Bahasa Inggrisnya karak itu tidak ada, saudara sekalian. Maka ini saya katakan ini problem terjemahan, gitu ya. Lalu saya akan lanjut ke soal sosialitas. Wah, mohon maaf saya terlalu lama di bahasa ya. Baik, sosialitas. Saudara sekalian, manusia itu selain makhluk individual juga dia punya yang namanya sosialitas. Dia makhluk sosial. Jadi harus ada mengerti bahwa kita itu bersama yang lain. Maka ada di sini saya terangkan di buku ini ada aku dan yang lain. Maka dengan demikian mari jangan menjunjung hanya individualisme belaka, di mana saya itu hanya makhluk individual. Tidak. Manusia punya namanya kolektivisme. Dia punya hidup sosial. Maka aku dan yang lain itu menjadi penting untuk Anda kemudian bisa pahami di sini. Mengenai lebih lanjut soal ini akan saya lanjutkan di kuliah etika sosial sebenarnya. Tapi intinya saya terangkan sebentar saja bahwa manusia itu hidup bersama orang lain. Tidak bisa dia hidup suci sendirian, tidak bisa. Maka ada namanya kebersamaan. Maka kalau bisa ya hidup suci itu bersama-sama, itu lebih enak. Buat tambah Anda masuk surga lalu sendirian. Anda tidak bisa main remi sendirian kan, main catur sendirian. Lebih enak kan masuk surga sama-sama. Maka demikian kita lalu loncat misalnya, kalau Anda mengerti ini aspek hidup sosial ini oleh orang Indonesia sangat kental, maka ada namanya prinsip gotong royong, menggarisbawahi kebersamaan. Oke saudara sekalian, itu aspek bahasa dan aspek sosialitas. Dua dulu ya. Video berikutnya akan saya terangkan dua lain, yaitu historisitas dan aspek kejasmanian. Sampai di sini dulu. Mohon subscribe supaya ada ada info baru mengenai video yang baru, tutorial baru Anda mendapat. Dan kemudian kita tetap berdoa supaya sehat dan kemudian situasi semacam ini bisa kita lewati dengan baik. Terima kasih. Selamat siang.